Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan membahas secara utuh tentang sholat yang pernah saya pelajari di dalam Ma'rifat Tasawuf. Ini dalam tingkatan pertama juga sudah pernah saya jelaskan di dalam kitab tulisan tangan Tuan Guru Malapeo yang dikenal Syekh Muhammad Tahir. Di sini ada 3 tingkatan. Cuma saya sampaikan di sini tingkatan pertama juga sudah pernah saya sampaikan sekitar 2 tahun yang lalu. Kenapa saya tertarik untuk membahas kembali masalah ini? Karena barangkali ada saudara-saudara kita baru menemukan konten ini. Karena kalau mencari konten yang 2 tahun yang lalu mungkin agak-agak susah, maka kita perbarui insya Allah. Sebelumnya saya akan menjelaskan saya pribadi jujur tidak lagi memakai usalli atau tidak lagi memakai niat. Alasannya yang pertama, niat itu ada pengakuan di dalamnya. Sebagai contoh, sholat duhur misalnya, sengaja aku sholat duhur 4 rakaat. Sengaja aku. Berarti kita punya daya upaya. Padahal barangkali kita sholat membaca la haula wala quwata illa billah, tiada daya upaya kecuali Allah. Kalau kita merasa punya daya, bertentangan dengan kata la haula wala quwata illa billah. Alasan yang kedua, untuk apa lagi kita berniat? Karena sholat itu sudah ditentukan. Misalnya duhur itu 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, asar 4 rakaat. Sudah ditentukan rakaatnya, sudah ditentukan juga waktunya. Tapi yang paling mendasar di sini, kenapa saya tidak menggunakan niat, tidak berniat lagi? Takut kepada Allah.
Karena Allah yang berbuat, kita yang mengaku. Artinya kita mengambil haknya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya upaya kecuali Allah. Kemudian, untuk apa kita kalau sudah berdiri mau sholat, untuk apa kita berniat? Tadi kita ngambil air wudhu, pasti niat itu muncul dengan sendirinya bahwa saya akan sholat. Nah, barangkali ada saudara tidak sependapat, tapi itu tidak masalah. Karena inilah yang pernah saya pelajari di dalam ma'rifat tasawuf. Baik saudara, kita akan masuk ke dalam. Yang pertama, sebelum kita takbir, kita tarik napas naik. Ini tingkatan pertama, saudara, karena di sini ada tingkatan. Tarik napas naik, dalam hati berkata, I. Apa dasarnya I? Karena napas itu dari bawah. Karena dari bawah itu berarti titiknya di bawah. Karena segala sesuatu itu berasal dari titik. Contoh, misalnya begini, perhatikan saudara. Nah, kita akan tarik naik. Nah, titikkan di bawah. Naik ke atas. I. Ya. Nah, kemudian setelah sampai di atas, kita keluarkan napas. Dalam hati berkata, ah. Kenapa ah? Karena dari atas. Titiknya di atas. Begini nih. Nah, dari atas turun ke bawah. Nah, setelah keluar atau ke bawah berhenti, betul-betul berhenti, dalam bahasa kami mamako, dalam hati berkata, setelah kita takbir, Allahu Akbar. Sekali lagi saya perjelas, sebelum takbir, tarik napas naik, I, keluar A, berhenti U, langsung kita takbir, Allahu Akbar. Kita lanjut, seperti sering saya sampaikan, karena ini penting sekali. Ketika kita takbir, harus bersamaan mata terpejam, tangan kita sampai ke dalam dengan kata hu. Hu itu artinya dia. Artinya kita sudah sampai kepada dia. Allahu Akbar. Sekali lagi saya contohkan. Allahu Akbar. Harus bersamaan mata terpejam, tangan kita sampai dengan kata hu. Setelah Akbar buka mata, maka jelaslah kebesaran Allah. Nah, sekarang sedikit saya membahas sedikit masalah nafas ini. Saudara, perlu kita ketahui bahwa nafas ini masuk atau naik itu hakikatnya keluar. Nah, setelah nafas itu keluar, hakikatnya masuk. Insya Allah saya akan bahas nanti masalah nafas ini.
Di situ kita mengetahui letaknya nafas ampas, tunopus umpas. Insya Allah. Kita lanjut masalah sholat. Nah, di dalam sholat itu kita harus betul-betul sadar tentang Allah. Setiap gerak. Kalau kita tidak menyadari setiap gerak itu bahwa Allah itulah menggerakkan, maka inilah yang dimaksud. Celakalah orang yang lalai dari sholatnya. Kalau kita hanya turun naik Allah tidak menyadari, itu termasuk orang lalai. Celakalah orang-orang yang melalaikan sholatnya. Ketika kita ruku, Allahu Akbar, kita harus sadar itu. Sadar tentang Allah, bukan sadar tentang diri sendiri. Sujud Allahu Akbar, naik lagi Allahu Akbar. Kita sadar bahwa Allah itulah yang menggerakkan kita, bukan kita. Itulah sebabnya saya katakan salah besar jika seseorang itu mengaku dirinya sholat. Salah besar. Coba saudara, pikirkan baik-baik. Kita sering membaca la haula wala quwata illa billah. Kita sudah mengikrarkan atau mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku tidak punya daya upaya kecuali Engkau. Tapi di dalam sholat itu merasa dirinya yang sholat. Apa tidak Allah murka kepada kita? Allah murka. Inilah pentingnya kita memahami sholat. Inilah rahasia sholat. Yang dikatakan Nabi, ada dua golongan umatku mengerjakan sholat sama-sama rakaatnya. Tapi perbedaan antara langit dan bumi. Apa sebab? Karena hanya sedikit orang memahami rahasia sholat. Subhanallah. Kembali takbir, saudara, takbir itu penting. Kita tadi sudah paham. Sebelum takbir tarik nafas, I, keluar nafas A, berhenti nafas U. Setelah itu kita takbir, Allahu Akbar. Nah, lalu harus bersamaan. Mata kita terpejam sebentar, dengan tangan kita masuk, harus bersama dengan kata hu,
Hu itu bawaan rahasia. Hu itu dia. Berarti kita sudah sampai kepada dia. Lenyap pada dia. Lenyap pada hu. Hu itu lenyap pada alif. Alif itu lenyap pada kaf. Kaf itu lenyap pada ba. Ba itu lenyap pada ra. Allahu Akbar. Dialah segalanya. Allah Maha Besar. Amalkan ini saudara. Inilah sholat yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak. Ada dua golongan umatku mengerjakan sholat. Tapi perbedaan antara langit dan bumi. Karena hanya sedikit orang memahami rahasia sholat. Hanya sedikit memang. Subhanallah. Semoga konten ini bisa membawa kita jauh lebih baik sholat kita selama ini. Saudara-saudara, kita jangan asal sholat. Jangan ikut-ikutan. Kita harus punya ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.